Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sedulur konco tani dimanapun panjenengan berada, di sini sore hari. Jadi saya coba sweeping dan melihat-lihat lah di pekarangan rumah. Ini tomatnya yang tingginya kurang lebih hampir 2 meter. Bunganya masih produktif ya. Ini bunganya masih produktif dan daunnya pun bagus-bagus. Hampir nih 2 meter lebih ya, 2 meter lebih tomatnya. Karena dulu waktu tanaman tomat yang dulu atau pada lahan yang satunya, tempe dulu yang tomatnya sudah habis ya, itu saya dibilang, Bang, masa tomat dengan tinggi segitu bisa keluar atau bisa menghasilkan buah 5 kilo atau 6 kilo ataupun 7 kilo. Jawabannya bisa. Misalkan, oh, milik saya saja yang hampir 2 meter tomatnya nggak sampai segitu. Nah, ini hanya eksempel saja, hanya sampel saja ya. Ini hanya contoh, nggak berniat untuk pamer ya, ini sebagai motivasi lah untuk teman-teman yang pecinta tanaman tomat. Ini untuk motivasi. Sebenarnya tomat itu tanaman yang cukup pendek umurnya, paling produktifnya itu ya, sepengetahuan atau sepengalaman saya, paling hanya sampai lama-lamanya itu 6 sampai 8 bulan itu baru dibilang tingkat produktif. Dan untuk menjadikan tomat produktif atau tidaknya itu di harga. Mungkin kalau harga petani-petani yang di sana juga setuju. Mau buat tomat kita bisa 1 bulan mati, atau setelah, maksudnya kita panen 1 bulan mati atau 2 bulan mati, itu tergantung harga. Kalau harganya naik terus, istilahnya stabil di angka atau di harga yang menjanjikan untuk petani, kemungkinan ya bisa lama sampai 8 bulan, 10 bulan, bahkan 1 tahun mungkin ya, kalau jenis tomat dataran rendah seperti milik saya ini. Karena ini jenis tomat dataran rendah, ini yang tingginya 2 meter lebih. Dan yang sebelah sana, ini yang sebelahnya lagi nggak ada, paling sekitar 160-an atau 170 meter. Tapi kemungkinan ya masih bisa tinggi lagi. Ini ajirnya saja ini ajirnya ini 2 meter 10, atau penopangnya ini 2 meter 10, dan ini hampir semuanya ketutupan penopangnya, kecuali yang ini yang sebelah sini ya. Saya lanjut lagi. Sebenarnya pada tanaman, semua jenis tanaman itu bukan karena tinggi atau pendeknya pohon atau tanaman itu. Pohon yang pendek itu juga bisa menghasilkan tomat yang banyak, asal kita bisa mengatur ritmenya, atau bisa ya istilahnya kita atur lah bagaimana tomat itu agar tidak terlalu tinggi tapi buahnya banyak. Meskipun buah yang tinggi itu dalam hitungannya banyak, tapi menurut saya belum tentu, tergantung produksi dari pucuk dari tanaman itu sendiri. Contohnya pucuk tomat ini, dan di sini alhamdulillah pucuknya juga produktif semua, masih keluar bunga, dan bunganya itu masih seragam atau setara ya. Keunggulan atau kelebihan dari tomat ini semua, di mana saya galakkan atau saya sering istilahnya omongin ya,
untuk memaksimalkan pemakanan pupuk atau pemberian pupuk yang kita berikan itu bisa terserap maksimal, yaitu dengan menggunakan pupuk bantuan mikroorganisme atau pupuk organik cair yang banyak kandungan mikroorganismenya, karena itu sangat membantu sekali bagi petani dan juga sangat baik untuk tanah, apalagi untuk tanaman. Karena pupuk yang kita berikan bisa terserap dengan sempurna, dan istilahnya fitohormon yang ada pada tanaman itu, karena setiap jenis tanaman itu mempunyai hormon tersendiri, baik hormon gibberellin, hormon auxin, dan hormon sitokinin. Itu semua jenis tanaman itu mempunyai kandungan hormon sendiri, dan dengan pemberian mikroorganisme bertujuan untuk memacu, untuk memaksimalkan hormon-hormon yang ada pada tanaman itu untuk bekerja. Itu secara ya istilahnya secara saya lah, ilmu ala saya. Tapi alhamdulillah, walaupun ala saya, berkat yang pertama ya pengalaman yang sudah, dan yang kedua ya ketekunan lah dalam kita berusaha berbudidaya di bidang pertanian, khususnya tanaman tomat. Baik tanaman semua pun kayaknya sama, yang membedakan hanya hama yang ada. Kembali lagi ke videonya, setiap melakukan pemupukan yang saya sarankan yaitu pemberian mikroba. Kalau tanya mikroba yang bagus bang, semuanya bentuk mikroba, pembenah tanah dan lain sebagainya, mikroba itu bagus asalkan mikroba itu aktif, atau mikroba itu sudah aktif, istilahnya sudah hidup dan siap untuk diajak bekerja, istilahnya seperti itu. Pada video yang saya sudah memberikan sedikit wawasan ya, sedikit ilmu yang pernah saya tahu tentang bagaimana cara membuat pupuk POC multifungsi, yaitu yang terdapat yang bisa diaplikasikan untuk tanah dan juga untuk campuran untuk pupuk dan juga untuk spray. Di sana juga kandungannya menurut saya ya komplit. Nanti pada kesempatan lain akan saya kasihkan lah istilahnya tutorialnya yang lebih jelas, yang lebih mantap lagi lah istilahnya seperti itu. Ya mungkin ini pameran buah tomat saya, ini bisa sedulur konco tani nilai sendiri bagaimana tomat saya. Ya kalau menurut saya ya alhamdulillah ya, ini bisa dinilai sendiri untuk produksi atau produktivitas buahnya. Bisa panjenengan lihat sendiri sampai pucuk, ini sampai pucuknya ini dulur, ini sampai ke pucuk atas masih ada bunga-bunga dan berbunga terus. Ya itu peranan dari pupuk organik cair multifungsi dan juga pupuk kimia yang saya padukan untuk pemupukan yang dengan sistem kocor. Ya, alhamdulillah hasilnya seperti ini dan bisa dibilang berhasil. Ada tetangga yang nggak pakai teknik saya, yang beda teknik, tanamannya saya malu kalau mau ekspos, takutnya nyinggung perasaan beliau. Ya cukup sekian, kita sambung lagi di lain kesempatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia. Di sini hujan masalahnya dulur, di sini hujan, jadi nggak bisa lama-lama ya.